Assalamualaikum aja Bapak buat videonya untuk kalian yang mungkin butuh penjelasan secara langsung dari saya ya. Kalian sambil lihat di layarnya ya. Ya, baik. Di pertemuan semester 1 ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, kalian sambil lihat juga sumber belajar kalian ya untuk mendukung pembelajaran kita ya, boleh buku LKS ataupun buku paket yang dipinjamkan dari sekolah ya atau pemerintah. Ya baik, di pertemuan ini kita tidak jauh membahas tentang Pancasila. Nah, ini dalam 1 tahun ini kita punya 6 bab ya anak-anak ya. Kita punya 6 bab. Di semester 1 ini 3 bab dan semester 2 nanti 3 bab berikutnya ya. Oke. Bab 1 tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat ya. Bagaimana penerapannya Pancasila ini dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Ditampilkan di slide ini ya. Ini ada budaya gotong royong. Ini merupakan sekelumit bukti dari adanya perwujudan Pancasila dalam masyarakat ya. Nah, kemudian juga bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat kita bahas bersama ya. Nah, ada 3 poin besar di bab ini, yaitu yang pertama dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang kedua praktek ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian yang ketiganya adalah upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dinamikanya anak-anak bisa diperhatikan. Pada masa awal kemerdekaan itu di tahun 1945 sampai 1959. Kemudian pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, kemudian pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru ini agak lama ya anak-anak ya. Ini sekitar 32 tahun. Ya. Kemudian di masa reformasi tahun 98 sampai dengan sekarang. Ini bentuk penerapannya tentunya ada berbagai macam perbedaan ya. Perbedaan bagaimana pelaksanaannya di masa awal kemerdekaan, seperti apa sih penerapan Pancasila itu sendiri ya. Kemudian pada masa Orde Lama, awal kemerdekaan dan Orde Lama ini presidennya Pak Soekarno ya, Presiden Soekarno. Kemudian pada masa Orde Baru berganti presidennya yaitu Pak Soeharto ya, 32 tahun ya tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Ancaman yang pertama yaitu adanya pemberontakan DITII ya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Yang kedua adanya APRA ya, atau Angkatan Perang Ratu Adil, dan pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Ini videonya sudah kalian saksikan tentunya ya, jadi tidak perlu ada penjelasan terkait dengan ini ya. Intinya di awal kemerdekaan ini Pancasila diuji dengan adanya segelintir orang yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi ideologi tertentu gitu ya. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya.
pada masa Orde Lama nih tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Ini masa Orde Lama. Suka tidak muncul nih pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama nih kita saksikan, kita lihat ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Jadi ada dua bandul besar ya, ini ada ke yang kanan dan yang ke kiri gitu ya. Nah, liberalisme dan komunisme ya. Ini diarahkan kemana gitu. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Ya, ada kekuatan besar presiden ya, Pak Soekarno pada masa itu. Kemudian kita lanjutkan ke masa Orde Baru ya. Baru ini sudah berganti presiden, yaitu Presiden Soeharto ya. Oke, kita lihat di masa Orde Baru ya. Ini memang nah ini ya, ini pada masa Orde Baru. Wah, ini ada gambar tikus nih. Wah, ada ciri apa dengan gambar tikus ini ya? Korupsi biasa gitu ya, korupsi. Ada KKN, cirinya begitu, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 ini ada upaya untuk mengembalikan ya, upaya dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Nah, ini yang jadi masalah ya, jadi penyimpangan. Kemudian pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melenggangkan kekuasaan. Ini juga tidak ada upaya tadinya awal ingin memurnikan, tapi malah ini upaya pemerintah justru untuk kepentingan golongan tertentu, golongan partainya atau sebagainya, dan untuk melenggangkan kekuasaan ya, sehingga ini cukup lama nih pada masa ini ya. Jadi diarahkan seperti itu. Kemudian pada periode ini juga kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi ya. Banyak pemberitaan di media massa pada saat itu tidak berani mengkritisi pemerintah ya, tidak seperti sekarang ini ya. Pada masa Orde Baru tidak berani mengkritisi pemerintah, pers atau media massa ya, atau pemberitaan. Kemudian kebebasan politik juga dibatasi, partai cuma hanya 3 saja gitu ya, hanya partai tertentu, PDI, Golkar, dan P3 gitu ya, yang muncul pada saat itu ya. Sekarang kan muncul banyak tuh ya partai-partai bermunculan, karena ini bentuk kebebasan berdemokrasi ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada masa reformasi nih ya, pada masa reformasi dan pada masa reformasi. Nah, di sini pada masa reformasi sampai sekarang pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila, seperti ada gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara asalnya ya. Apa contohnya? Di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka ya, di Maluku ya, ada Republik Maluku Selatan. Kemudian di Papua ada apa? Di Papua ada OPM ya, Organisasi Papua Merdeka ya, ini gerakan separatisme tuh. Ada gerakan radikalisme, ini perebutan kekuasaan tapi secara keras ya, di jalur keras ya, terang-terangan gitu. Dan terorisme ya, ini juga
muncul ada orang-orang yang punya ideologi-ideologi tertentu dengan caranya sendiri yang ingin merubah dasar negara. Ya, ini bentuk dari tantangannya pada masa reformasi. Nah, selanjutnya ada keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Maka kita alami sekarang ini ya, upaya pemerintah untuk memurnikan Pancasila dari berbagai macam tantangan-tantangan yang terjadi. Ya. Baik anak-anak, itu saja penjelasannya sementara dari saya ya. Nanti kita ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi